Ketika balik badan, tiba-tiba si Amin tersentak dan tersungkur ke belakang. Saat itu mereka melihat ada sesosok bayangan seperti orang sedang menggantung di pintu yang memisahkan antara ruang tamu sama dapur. Saat mereka cek, itu nggak ada apa-apa dan nggak ada api, yang sama seperti waktu mereka di mes. Tapi kalau kalian percaya nih, benda yang jatuh di atas atap rumahnya Pak Arifin itu tiba-tiba jatuh menggelundung ke bawah. Dan kalian percaya apa yang jatuh itu adalah kepala. Nah, kepala yang menggelundung itu tuh tepat berada di kakinya si Amin. Panik dong si Amin ini ngelihat kepala yang tiba-tiba aja ngelundung tepat di depan kakinya. Apalagi nih, kepala itu langsung muter berbalik arah menghadap si Amin. Dan kalian tahu itu kepala siapa? Kepala itu tuh menyerupai sosoknya Pak Broto. Ucar kacir lah, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Segeralah ini pintunya dikunci. Karena mendengar keributan di luar, akhirnya istrinya Pak Arifin ini juga ikut keluar dari kamar. Nanyain kenapa sih di luar ini kok ribut banget. Tanpa menjawab, Pak Arifin ini langsung nyuruh istrinya, udah kamu masuk aja, nggak usah ikut-ikutan di sini, berbahaya, jaga anak-anak di dalam kamar. Nah, istrinya Pak Arifin ini disuruh masuk lagi sama Pak Arifin. Dalam keadaan yang menakutkan itu, Amin, Pak Arifin sama ketiga temannya, mereka duduk berhimpit-himpitan di ruang tamunya Pak Arifin nih. Dan sialnya lagi, Mbah Jarwo nggak ada di situ. Jadi gini nih, sebelum kejadian tersebut, Mbah Jarwo ini berpamitan dulu pulang ke rumah mau ngambil persyaratan yang niatnya nih, mereka malam itu mau ngadain semacam ritual lah buat menggagalkan supaya Amin sama temen-temennya ini nggak jadi tumbalnya Pak Broto. Nah, ini kan suasana lagi panik nih di dalam rumahnya Pak Arifin, di ruang tamu itu. Mereka ini duduknya berhimpit-himpitan karena rumahnya Pak Arifin ini memang nggak terlalu besar lah. Ya, sekitar ruang tamunya itu ukuran 3 kali 4 meter lah, dan itu pun ada kursi dan perabotan lainnya di situ. Jadi saking takutnya nih mereka pokoknya baca apa aja yang mereka bisa. Nah, lagi dalam keadaan seperti itu, mereka dikagetkan lagi dengan suara di luar rumah. Itu seperti orang lagi berantem. Itu rame sekali di situ. Nah, saking penasarannya ini, Pak Arifin memberanikan diri untuk mengintip dari gorden jendela rumahnya, melihat apa yang terjadi, kok rame sekali di luar. Nah, ketika Pak Arifin ini lagi ngintip, ternyata di situ sudah ada Mbah Jarwo yang seolah-olah sedang berkelahi dengan sosok yang besar sekali, dan kepala yang tadi menggelundung yang menyerupai mukanya Pak Broto itu sudah tidak ada. Tapi ada makhluk besar yang sedang berkelahi dengan Mbah Jarwo. Mungkin bertepatan dengan kejadian tadi itu pas Mbah Jarwo datang lagi ke rumahnya Pak Arifin. Nah, setelah beberapa saat nih Pak Arifin melihat pemandangan yang sangat menakjubkan, tiba-tiba aja Amin sama temen-temennya ikut ngelihat nih di belakangnya Pak Arifin. Mereka saat itu juga menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa, dan baru pertama kali mereka melihat hal seperti itu selama hidupnya. Mereka ngintip nih, lihat Mbah Jarwo ini, dia nggak cuman berkelahi seperti orang tonjok-tonjokan, enggak. Mbah Jarwo ini terlihat seperti terbang dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Nah, ini kan kebetulan di depan rumahnya Pak Arifin ini masih banyak pepohonan. Nah, jadi Mbah Jarwo ini terlihat seperti terbang naik-naik ke pohon satu ke pohon yang lainnya. Pokoknya hal luar biasa terjadi malam itu. Setelah beberapa saat menyaksikan itu, tiba-tiba aja nih ada segelepatan cahaya yang memisahkan
bertabrakan antara Mbah Jarwo dengan makhluk itu. Pas di tengah-tengahnya mereka berdua ini sedang berkelahi. Ketika cahaya itu nyamber nih di tengah-tengah antara Mbah Jarwo sama makhluk itu, seketika pula makhluk tersebut menghilang. Entah kemana perginya, tapi yang jelas ketika cahaya itu tiba-tiba muncul, ini makhluk yang tadi sedang berkelahi sama Mbah Jarwo juga ikutan menghilang. Nah, mungkin karena dirasa udah aman nih, makhluk tersebut udah nggak ada, Mbah Jarwo ini lari-lari kecil menuju rumahnya Pak Arifin. Ini jadi Mbah Jarwo kan tadi berkelahi pas di terasnya Pak Arifin. Nah, ini karena Mbah Jarwo ini tadi terlihat terbang-terbang, akhirnya lama-kelamaan agak jauh nih dari terasnya Pak Arifin. Dan setelah selesai pertarungan itu tuh, Mbah Jarwo balik lagi ke rumah Pak Arifin sambil lari-lari kecil. Pak Arifin ini langsung bergegas bukain pintu buat Mbah Jarwo. Mbah Jarwo langsung masuk nih. Nah, di situ Mbah Jarwo bilang, pokoknya malam ini mereka harus menyelesaikan ritual itu apapun yang terjadi. Pokoknya malam itu tuh harus jadi malam terakhir untuk menghentikan niatnya Pak Broto. Karena situasi di situ tuh udah gak aman banget. Jadi kata Mbah Jarwo nih ya, Pak Broto ini mengikuti Amin sama temen-temennya nyampe ke rumahnya Pak Arifin. Karena seharusnya malam itu tuh Amin sama temen-temennya harusnya mati di mes. Kalian masih ingat kan? Kalau siapapun yang tinggal di mes tersebut sudah melihat darah, maka dipastikan mereka akan menjadi tumbal berikutnya. Nah, Amin sama teman-temannya ini kan sebelumnya udah ngeliat darah nih di tembok kamarnya si Amin. Tapi mereka memutuskan waktu itu kan untuk mengungsi ke tempatnya Pak Arifin. Jadi Pak Broto ini merasa terganggu karena harusnya Amin sama teman-temannya ini udah jadi tumbal, malah mereka pindah tempat ke tempatnya Pak Arifin, yang dimana Pak Broto ini bisa dianggap gagal lah untuk menuaikan maksudnya tersebut. Singkat cerita nih, mulailah mereka melakukan ritual di ruang tamunya Pak Arifin. Di situ ini ada Mbah Jarwo, Pak Arifin, Amin, terus Budi, Rois sama Fikri. Jadi mereka duduknya itu muter di atas tikar yang sudah disiapkan oleh Pak Arifin. Terus di tengah-tengahnya itu sudah disediakan panci yang nggak terlalu besar lah, dan isinya itu ada air putih di situ. Nah, di sebelah panci itu ada keris dan pusaka-pusakanya Pak Jarwo. Pak Jarwo ini nyuruh ke Amin, Pak Arifin sama ketiga temennya. Mereka ini disuruh membantu Pak Jarwo dengan membaca ayat suci Al-Quran. Jadi mereka itu disuruh ngaji selama Pak Jarwo melakukan ritual. Di tengah-tengah mereka sedang mengadakan ritual, ini tiba-tiba aja seperti ada suara auman yang sangat besar sekali. Dan suara itu menggelegar mengisi seluruh ruangan di rumahnya Pak Arifin. Jadi menggema kemana-mana nih suara besar tersebut. Walaupun tiba-tiba aja ada suara seperti itu, mereka tetap melanjutkan ritual tersebut. Pokoknya mereka nggak mau terganggu lah apapun resikonya malam itu. Nah, setelah suara raungan itu hilang, tiba-tiba aja nih panci yang ada di hadapan mereka yang berisi air ini seperti tergoncang hebat, seperti sedang terjadi gempa yang sangat dahsyat nih. Soalnya air di dalam panci ini sampai tumpah-tumpah kemana-mana. Mereka pun nggak goyah dengan kejadian tersebut. Tiba-tiba aja nih keris yang ada di sebelahnya si panci ini itu lepas sendiri dari gagangnya dan terbang. Dan keris itu tuh muter-muter di atas kepala ke-6 orang yang sedang mengadakan ritual tersebut. Setelah beberapa saat keris itu muter-muter di kepala mereka, ini keris Mbah Jarwo ini tiba-tiba aja melesat keluar dari rumah Pak Arifin. Yang anehnya lagi, ini kan
Pintu lagi dikunci nih karena mereka lagi ada ritual di dalam rumahnya Pak Arifin. Pintu ini lagi dikunci, tapi bisa-bisanya kerisnya Mbah Jarwo ini melesat keluar, seakan-akan keris tersebut menembus pintu rumahnya Pak Arifin. Keris itu tuh kayak lagi ngejar sesuatu keluar rumahnya Pak Arifin. Setelah beberapa saat keris itu keluar, tiba-tiba aja mereka dikagetkan dengan suara seperti ledakan yang sangat besar sekali. Dan suara itu cukup mengagetkan semuanya yang sedang ritual di situ. Mereka tersentak kaget kecuali Mbah Jarwo, karena Mbah Jarwo ini kan lagi fokus buat ritual. Mbah Jarwo ini nggak baca doa atau qomat kamit membacakan sesuatu, dia cuman bersedekap gini terus memejamkan mata dan diem, seakan-akan lagi fokus dan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka kecuali Mbah Jarwo. Beberapa saat setelah suara ledakan itu hilang, datanglah lagi suara yang sangat mengerikan. Ini suara seperti orang kesakitan, terus dia suara itu tuh kayak apa ya, kayak terpekik. Suara terpekik orang kesakitan itu panjang sekali. Harusnya nih secara logika suara-suara tersebut ini sudah mengundang tetangga-tetangga Pak Arifin untuk keluar karena ribut sekali malam itu. Cuman yang anehnya tetangga-tetangga samping rumahnya Pak Arifin seakan-akan gak ada yang mendengar kejadian tersebut. Karena sepi-sepi aja di kampung itu, cuman mereka nih yang ada di rumahnya Pak Arifin yang mendengar suara-suara itu. Nah, setelah suara pekikan yang cukup panjang, ini tiba-tiba keris yang tadi keluar dari rumah Pak Arifin balik lagi dong, masuk ke rumahnya Pak Arifin, dan lagi-lagi sama, seperti nembus ke pintu, langsung masuk. Dan keris itu setelah masuk, dia kembali ke sarungnya. Barulah nih Mbah Jarwo membuka matanya. Mbah Jarwo ini ngomong ke Amin sama ketiga temannya, kalian tenang aja nak, pokoknya apapun yang mengincar kalian malam ini sudah Mbah habisi. Dan berkat pertolongan Tuhan juga kita menyelesaikan ritual ini, yang akhirnya Amin sama teman-temannya ini bisa terselamatkan. Dan Mbah Jarwo ini juga ngomong nih, berpesanlah sama Amin sama teman-temannya, kalau misalkan setelah ini kalian mendengar tentang hal buruk yang menimpa Pak Broto, kalian diam aja, pura-pura aja nggak tahu, karena memang seharusnya itulah yang Pak Broto dapatkan. Ritual itu pun nggak berselang lama, sekitar setengah jam lah, pokoknya tergolong kilat lah ritual tersebut. Nah, setelah ritual ini selesai, mereka beres-beres dong. Saat melihat ke arah panci mau diangkat, mereka kaget. Tadi kan warnanya bening di panci itu, tapi kenapa sekarang berubah warnanya menjadi merah seperti darah? Karena dari tadi nih, mereka nggak kepikiran untuk melihat panci itu. Kaget dong mereka semua, kecuali Mbah Jarwo nih. Mbah Jarwo nih nyantai, cuman bilang gini, udah kalian nggak usah kaget, biarkan aja, memang inilah tandanya kalau ritual ini itu berhasil. Jadi warnanya berubah merah dan ini adalah simbol dari darah, yang seharusnya ini tuh merupakan darah kalian yang sekarang digantikan oleh darahnya Pak Broto. Jadi bisa dibilang nih, tumbal yang seharusnya merenggut Amin dan kawan-kawannya malam itu digantikan oleh Pak Broto. Nah, setelah beres-beres ini dan darah tersebut pun dibuang oleh Pak Arifin keluar rumah, mereka kembali duduk di ruang tamu sambil dibuatkan minuman hangat oleh istrinya Pak Arifin yang dari tadi ini ngumpet di kamar, disuruh Pak Arifin kan ngumpetnya itu. Saat itu Amin sama teman-temannya ini merasa lega dan tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih ke Pak Jarwo. Mereka bingung karena sudah ditolong, ini pengen ngasih apa ke Pak Jarwo. Tapi karena Pak Jarwo ini niatnya tulus, karena sudah lama juga nih Pak Jarwo pengen menghentikan ulahnya Pak Broto supaya nggak ngorbanin orang-orang lagi, kasihan kan. Udah beberapa korban aja yang menjadi tumbalnya Pak Broto di situ. Nah, singkat cerita, setelah mereka
selesai ngobrol kesana kemari, akhirnya nih mereka bisa beristirahat dengan tenang, dan malam itu mereka melanjutkan tidur di rumah Pak Arifin, dan Mbah Jarwo ini bergegas berpamit untuk pulang. Keesokan harinya nih, mereka terbangun karena dikagetkan dengan suara yang sangat ramai sekali di luar rumahnya Pak Arifin. Saat itu warga setempat sedang berkumpul dan seolah-olah lagi pada ngobrolin sesuatu dengan mimik wajah panik. Nah, keluarlah nih si Amin sama temen-temennya ini karena pengen tahu ada apa sih di luar kok ramai sekali. Di situ pun sudah ada Pak Arifin dan Mbah Jarwo. Si Amin ini nanya dong ke Pak Arifin, ada apa sih Pak, kok ramai sekali? Nah, Pak Arifin ini langsung bilang ke Amin sama temen-temennya nih, tapi Pak Arifin ngomongnya ini dengan suara yang lirih, cuman agak sedikit berbisik nih ke Amin. Pak Arifin bilang, tadi sewaktu beberapa warga yang sudah berangkat duluan ke kebun karet untuk bekerja, mereka dikagetkan karena menemukan sesosok mayat yang menggantung di depan mes. Karena penasaran, mereka mendekati itu sosok yang tergantung tersebut dan memastikan itu orang atau bukan. Dan setelah didekati, ternyata itu adalah Pak Broto. Nah, kocar-kacir lah ini para warga pada balik nih ke desa, terus mereka minta tolong ke sana kemari, akhirnya berkumpullah warga di situ. Kaget dong Amin sama temen-temennya ini. Ternyata apa yang dikatakan Mbah Jarwo malam itu benar-benar terjadi. Dan inilah kabar buruk yang akan mereka dengar hari itu juga, yang sudah dipesani oleh Mbah Jarwo malam itu. Tanpa berpikir panjang nih, Amin beserta warga desa juga Mbah Jarwo langsung nyamperin nih ke mes yang ditinggalin Amin, yang saat ini ada mayat Pak Broto sedang gantung di situ. Dan setelah mereka nyampe di mes nih, bener aja di situ masih ada sosok mayatnya Pak Broto yang masih menggantung. Dan beberapa orang di situ nih langsung nanyain ke Amin sama temen-temennya, ini kan kalian yang tinggal di mes, kalian tahu nggak sih kejadian ini? Apa yang terjadi sama Pak Broto? Nah, beberapa warga yang lainnya beserta Pak Arifin dan Mbah Jarwo langsung ngomong nih sama beberapa orang yang memang mereka nggak tahu kalau si Amin sama teman-temannya ini tadi malam nginep di rumahnya Pak Arifin. Langsung dikasih tahu lah ini sama Pak Arifin sama Mbah Jarwo kalau Amin sama ketiga temannya ini tadi malam nginep di rumahnya Pak Arifin dan mereka datang kemarin sore. Dan hal itu pun dikuatkan oleh pengakuan ibu-ibu warung yang kemarin sempat didatangi Amin sama teman-temannya waktu beristirahat nungguin Pak Arifin. Nah, karena diceritain seperti itu, akhirnya okelah beberapa warga yang menanyakan hal tersebut ke Amin, akhirnya mereka tenang dan akhirnya mereka sepakat untuk menghubungi polisi dulu supaya keadaan jasadnya Pak Broto ini ditangani oleh pihak yang berwajib. Singkat cerita, setelah polisi datang nih, mayatnya Pak Broto ini langsung dievakuasi, diturunkan dari tali yang melilit di lehernya. Setelah itu tuh mes tersebut dipasangi garis polisi, nggak ada siapapun yang boleh melintas ke dalam mes itu kecuali pihak yang berwenang. Jenazah Pak Broto ini langsung dibawa ke mobil ambulan dan dibawa oleh pihak berwajib untuk dilakukan otopsi. Ini si Amin sama teman-temannya bingung nih, gimana caranya mereka bisa ngambil barang-barangnya Amin sama teman-temannya di dalam mes tersebut. Otomatis karena habis terjadi tragedi seperti itu, Amin sama teman-temannya ini nggak boleh dong ngambil barang apapun yang berada di dalam mes tersebut, karena apapun yang ada di dalam mes itu merupakan barang bukti yang akan dijadikan pihak berwajib untuk membantu pihak berwajib mengetahui kronologi dari kematian Pak Broto. Ya udahlah, karena nggak boleh dan daripada nanti kenapa-napa, mereka niatnya mau balik lagi nih ke rumah Pak Arifin, mau membersihkan badan dan mandi-mandi dulu. Tapi sebelum mereka balik nih, tiba-tiba aja mereka dipanggil nih oleh pihak berwajib. Mereka menanyakan, apakah kalian yang tinggal di mes tersebut? Lalu Amin sama teman-temannya mengiyakan dong kalau mereka memang tinggal di mes tersebut. Pak polisi ini diberitahu oleh beberapa warga kalau memang mes itu ditinggali oleh Amin dan
ketiga temannya itu. Jadi saat itu pula Amin sama ketiganya dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Singkat cerita nih, setelah Amin sama teman-temannya ini selesai diinterogasi sama pihak yang berwajib, dan saat itu pula mereka dibawa ke kantor polisi terdekat di situ yang menangani kejadian itu. Mereka balik lagi nih ke rumah Pak Arifin. Mereka saat itu aman dan diperbolehkan untuk pulang sambil menunggu panggilan berikutnya untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Nah, mereka diizinkan pulang nih. Mereka datanglah ke tempat Pak Arifin yang memang Pak Arifin sama Mbak Jarwo ini sudah menunggu kedatangan mereka. Beberapa hari pun berlalu setelah kejadian tersebut, dan mereka mendengar bahwa kabar terakhir otopsi dari kejadian Pak Broto itu dan rangkaian bukti yang dikumpulkan oleh polisi itu menyimpulkan bahwa Pak Broto bukanlah korban pembunuhan, melainkan diduga Pak Broto ini bunuh diri. Nah, kagetlah mereka mendengar kabar tentang Pak Broto itu. Mereka nggak habis pikir, mana mungkin sih Pak Broto ini bunuh diri, karena secara mental Pak Broto ini orang yang sehat, dan mungkin nih apa yang dikatakan oleh Mbah Jarwo kemarin waktu mereka mengadakan ritual itu memang benar. Keadaan buruk akan berbalik menimpa Pak Broto. Dan itulah yang terjadi. Terlepas dari semua apa yang terjadi pada mereka dan Pak Broto adalah ketentuan dari Tuhan. Yang jelas, Amin dan teman-temannya akhirnya bisa selamat dari niatan buruknya Pak Broto. Dan cerita berakhir sampai di sini. Nah, itulah akhir dari cerita Hoti kita kali ini. Dan ini sudah part ketiga dan juga part terakhir. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan selalu berhati-hati. Gak ada yang lebih hebat dari kebesaran Tuhan. Dan buat kalian nih yang punya cerita horor, pengalaman misteri ataupun tragedi, langsung aja DM cerita kalian ke IG di bawah ini. Dan jangan lupa, jangan pernah jadikan apapun di cerita ini menjadikan kalian lemah dan penakut. So, tetaplah menjadi pemberani. Saya Om Dans, pamit undur diri. Salam Hoti Horror Story.